Iman yang menghasilkan. Iman yang menghasilkan. Apa yang saya maksud dengan iman yang menghasilkan? Iman yang menghasilkan adalah kepercayaan kepada Tuhan yang sedemikian kokoh, berdasarkan janjinya yang jelas kepada kita, dan kita mempercayainya, menghidupinya, dan yakin bahwa itu pasti Tuhan realisasikan. Untuk itu perlu membaca firman secara teratur, menerima remanya setiap saat dan melakukannya. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran atas sabda Kristus. Ketika membaca atau mendengar firman, iman timbul, tapi itu belum apa-apa. Itu baru langkah awal. Ketika dipraktekkan, pasti akan ada perubahan-perubahan yang dihasilkan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman yang timbul itu akan hidup dan bertumbuh bila diwujudkan dalam perbuatan nyata. Ambil contoh kasus Abraham. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3, panggilan Allah terhadap Abraham sangat jelas. Ada bagian yang harus Abraham kerjakan dan ada bagian yang menjadi bagian Allah. Abram dipanggil Allah dalam Kejadian 12 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Janji Tuhan, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar." Untuk menjadi bangsa yang besar harus ada keturunan dong. Sedangkan saat itu Abram belum memiliki satu keturunan pun. Dalam Kejadian pasal yang ke-15 ada percakapan yang intens antara Allah dan Abraham, atau Abram, masih namanya Abram saat itu, mengenai keturunan ini. Firman Allah datang kepada Abram dalam suatu penglihatan. Tuhan berbicara seperti ini, "Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Lalu Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tuhan menjawab, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu." Abram menjawab, "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran kepadanya." Tuhan kemudian berkomunikasi lagi, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Abram menyaut, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Tuhan menjawab, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun
seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Abram mengambil semuanya bagi Tuhan, dipotong-potong dan diletakkannya bagian-bagian itu satu di samping yang lain, tapi burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung buas hinggap pada daging binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah gelap gulita yang mengerikan meliputinya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu, tapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram atau Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Saudaraku, kisah ini berlanjut. Sarai tidak sabar dan menyodorkan Hagar untuk dihampiri oleh Abram. Dan lahirlah Ismail. Dan ini menjadi masalah sampai hari ini. Namun apakah Allah membatalkan janji yang pernah ia buat dengan Abraham? Tidak. Ismail lahir ketika Abram berumur 86 tahun. Berarti 11 tahun setelah ia keluar dari Ur Kasdim. Ingat, Abram berumur 75 tahun waktu keluar dari Ur Kasdim. Dan 11 tahun kemudian ia mendapatkan Ismail. 13 tahun kemudian setelah kelahiran Ismail, atau berarti 24 tahun sesudah Abram keluar dari Ur Kasdim, Allah datang lagi kepada Abram dan mengadakan perjanjian atau mengingatkan perjanjian yang pernah ia buat ketika pertama kali ia memanggil Abraham. Saat ini Abraham berumur 99 tahun. Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham, yang berarti bapa sejumlah besar bangsa. Dan Abraham harus memegang janji ini dengan tanda sunat. Setiap laki-laki yang lahir harus disunat. Inilah ikatan perjanjian Allah dengan Abraham yang ada di dalam dagingnya. Anak laki-laki umur 8 hari harus disunat. Yang tidak disunat harus dilenyapkan karena dianggap mengingkari ikatan janji ini. Sarai diubah namanya menjadi Sarah. Dari Sarah akan lahir seorang anak laki-laki dan Sarah akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan hadir atau lahir dari keturunannya. Abraham tertunduk dan berkata kepada Tuhan, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Seandainya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, kata Abraham. Tetapi Allah berfirman, tidak. Istrimulah Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Allah mengunjungi Abram kembali dalam Kejadian pasal yang ke-18. Allah menegaskan bahwa tahun depan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah mendengarkan hal itu dari belakang pintu. Dan kondisi Sarah waktu itu sudah mati haid.
Jadi ketika Sarah mendengar itu, dia tertawa. Akan berahikah aku? Dalam ayat yang ke-14, adakah sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan? Tuhan menjawab seperti itu. Dan bahagian ini kemudian diulang lagi oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-19 sampai 25. Dikatakan imannya atau iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup atau Sarah sudah mati haid. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Inilah gunanya kita membaca firman Tuhan. Supaya kita memiliki janji Allah yang bisa kita pegang. Inilah kekuatan dari Abraham. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham hanya memegang janji Allah. Ayat 22, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Ayat 20. Sekalipun tubuhnya sudah sangat lemah dan rahim Sarah sudah tertutup. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada ayat lain juga yang mengatakan, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Kesimpulan, landasan untuk percaya tidak bimbang adalah landasan untuk percaya dan tidak bimbang adalah perkataan Allah atau janji-janji Allah. Janji-janji Allah ini kita peroleh dari firman-Nya dalam Alkitab pada saat ini. Pada masa itu belum ada Alkitab yang tertulis, jadi Allah datang secara langsung. Sekarang kita memiliki Alkitab yang lengkap. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tugas kita membaca dan mendengarkan bagaimana Allah mengajar kita. Sebab itu, rajinlah membaca atau mendengar firman-Nya. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya kita sendiri membaca firman itu. Secara tidak langsung artinya kita mendengar dari orang lain. Seperti saat ini Bapak, Ibu, Saudara mendengar saya menguraikan. Jadi, baca, cintai, lakukan. Dengar, cintai, lakukan. Kalau baca, cintai, lakukan itu langsung. Dengar, cintai, lakukan itu sudah melalui orang lain yang mencerna terlebih dahulu. Itulah sumber iman yang menghasilkan. Kita harus bertekun. Kita harus disiplin sehingga memiliki iman. Abraham menerima janji itu, penggenapannya sesudah 25 tahun. Dia dipanggil umur 75 tahun, umur 100 tahun baru ia memiliki anak yang bernama Ishak. Dan dari situlah terus menerus sampai Yesus Kristus lahir. Kiranya kerenungan ini menolong kita akan memiliki iman yang menghasilkan. Bukan sekedar iman, tapi iman yang menghasilkan. Caranya ialah dengar firman atau baca firman, cintai dan lakukan. Maka kita akan memiliki iman yang menghasilkan sama seperti Abraham.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, meteraikanlah sabdamu di hati kami. Kami rindu Tuhan memiliki iman yang menghasilkan. Buatlah kami disiplin untuk membaca atau mendengar firman-Mu. Kami siap Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, karena hanya Engkau sumber kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin.